Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar perdebatan mengenai child free. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang fenomena ini? Child free seringkali dianggap sebagai gerakan melawan kodrat perempuan. Meski child free bisa jadi merupakan pilihan laki-laki maupun perempuan, namun dalam masyarakat biasanya perempuan yang lebih banyak mendapatkan stigma negatif. Mengapa demikian? Ini terkait dengan kesadaran kemanusiaan perempuan. Bila kita melihat sejarah, perempuan seringkali dipandang tidak secara manusiawi. Perempuan hanya dilihat sebagai objek. Keberadaan perempuan di masa lalu hanya dianggap untuk kepentingan laki-laki. Cara pandang seperti itu dalam pernikahan mengakibatkan perempuan seringkali dianggap sekedar sebagai alat reproduksi, alat bagi laki-laki untuk mendapatkan keturunan. Pengalaman khas perempuan seperti hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui tidak dipertimbangkan. Padahal, pengalaman ini sangat melelahkan bagi perempuan, bahkan menimbulkan rasa sakit. Dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dalam Quran Surat Luqman ayat 14 disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Al-Quran mengakui bahwa proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui adalah proses panjang dan menyakitkan. Memiliki organ reproduksi, memiliki kemampuan untuk hamil dan menyusui memang adalah sesuatu yang kodrati. Namun, menggunakannya atau tidak itu adalah sebuah pilihan. Setiap orang, perempuan ataupun laki-laki, memiliki pengalaman dan kondisi yang berbeda, terutama mengenai tubuh dan reproduksi. Oleh karenanya penting untuk selalu mempertimbangkan kondisi masing-masing. Dalam hal yang berkaitan dengan reproduksi, perempuan dan tubuhnya lah yang akan mengalami proses kehamilan dan persalinan yang panjang dan menyakitkan itu. Oleh karenanya, suara perempuan haruslah didengar. Perempuan memiliki hak untuk menentukan apakah dia mau melewati proses itu atau tidak. Apakah dia mau memiliki anak atau tidak. Berbicara mengenai child free tidak terlepas dari konsep pernikahan dalam Islam. Pertanyaannya kemudian adalah, apabila bukan untuk memiliki anak, lalu apakah tujuan utama pernikahan? Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi di situ dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah dimaknai sebagai ketenangan, ketentraman. Ketenangan dan ketentraman di sini haruslah dirasakan oleh suami dan istri di dalam rumah tangga. Setiap tindakan di dalam pernikahan haruslah melibatkan kedua belah pihak sebagai partner dalam pernikahan, agar keduanya dapat merasakan sakinah. Mawadah memiliki makna kasih yang ditandai adanya rasa cinta di antara suami dan istri. Wujudnya apa? Yaitu adanya kemauan untuk saling memberi. Warohmah yaitu rasa sayang yang ditunjukkan dengan adanya kemauan untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Oleh karenanya, pernikahan harus juga mempertimbangkan apakah tindakan suami dan istri dalam pernikahan itu
membawa pada ma'ruf atau tidak. Pernikahan harus memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi kedua belah pihak dan juga bagi masyarakat. Islam pada dasarnya menganjurkan untuk memiliki anak karena anak dan keluarga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak adalah penyejuk jiwa, namun anak juga berpotensi menjadi cobaan bagi orang tua. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28 disebutkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ketika memutuskan memiliki anak, dibutuhkan persiapan yang besar sebelumnya. Ada konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertainya. Jadi setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, haruslah memahami kemampuannya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Sebagian orang bisa jadi merasa bahwa memiliki anak tidak akan membawa kebaikan pada kehidupan mereka, pada kehidupan anaknya, ataupun pada masyarakat. Padahal pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah sendiri-sendiri. Oleh karenanya memiliki anak adalah pilihan dan konsekuensi setiap orang secara pribadi. Jangan lupa Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh karenanya child free ataupun memiliki anak bukanlah ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah. Yang paling penting adalah ketakwaan. Oleh karenanya keputusan untuk memiliki anak harus berdasarkan kesepakatan bersama, karena semuanya akan mempertanggungjawabkan keputusan itu di hadapan Allah. Dan keputusan memiliki anak atau tidak ini juga terutama harus diserahkan pada perempuan, karena ialah yang mengalami berbagai macam pengalaman fisik mulai dari proses hamil hingga melahirkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.